Menurut gua naik gunung itu berat bagi gua, karena gua orangnya itu malas keluar. Jadi di sini gua mau nyeritain ketika gua liburan gua naik gunung bersama 5 orang temen gua, yaitu 4 orang, 5 termasuk gua, yaitu Jilan, Abin, Ilham, dan Iksan, dan gua. Nama kamu? Ilham fucking Gunawan. Dan yang megang kamera? Saya sendiri. Sampai ketemu di puncak. Nih, kiri. Nih, Ham. Jadi kaki gua hampir hilang ketika gua naik gunung tertinggi kedua di Banten. Ya saat itu gua hampir nggak bisa pulang dari atas gunung karena kaki gua hilang. Gua waktu itu naik gunung Pulau Sari sekitar 1346 mdpl. Tinggi gunungnya ya sekitar segituan. Udah gitu, jadi itu karena pertama kali gua naik gunung, gua akhirnya ngeriset lah tentang naik gunung tuh gimana. Gua nyari di internet, gua nge-scroll TikTok, nge-scroll IG, segala macam tempat pariwisata gunung itu gua cari. Setelah gue nemu video-videonya tuh ya untuk pemula, terus tracknya itu yang dikasih lihat track kayak pas gue pramuka pas SMA, jadi nggak ada yang curam, nggak ada yang kayak Everest segala macem. Ya udah gue anjing ini SMA pakai sendal jepit juga bisa, gue mikirnya gitu kan. Akhirnya ya udah gue pakai celana panjang, terus pakai kaos pendek, beli jas hujan karena hujan, terus udah gitu pakai tongkat, udah gitu gue berangkat pakai sendal Nike Slope yang dimana itu ternyata licin. Jam 12 lewat kita naik gunung, terus udah gitu ya udah naik. Soalnya emang kayak yang di video-video TikTok emang seru banget, jalannya kayak mendatar, yang nggak mendatar karena naik ya, maksudnya nggak curam nggak apa. Udah awalnya seru-seruan aja, gue foto-foto, gue bikin video pakai GoPro. Ya udah asik, yang di TikTok tuh menurut gue benar. Dan akhirnya setelah 2 jam gue jalan naik gunung di sini yang nggak ada di TikTok, dimanapun gue cari ternyata ada rintangan yang curam banget. Udah gitu gue kan pakai sendal slope Nike yang dimana gue belum ngerasain pada saat itu licin. Cuman ya gue salut lah sama yang ngebuat jalan naik gunung itu, ada tali-tali webbing yang ngebantu gue buat naik walaupun jalannya curam. Jadi ya udah gue cukup kebantu untuk megang tali walaupun curam. Dan di situ gue udah mulai ngerasain kalau sendal gue itu licin. Sendal slope Nike gue itu licin banget. Dan akhirnya gue bilang ke temen gue, anjing sendal gue licin, tolong ya nanti bantuin. Akhirnya teman-teman gue ini pada baik, jadi ya megangin gue ketika ada gue harus naik atau apa. Karena sendal gue licin ya mereka sangat baik lah. Thank you mereka berempat itu, Jilan, Ilham, Iksan, Abin, thank you banget udah ngebantuin gue. Ya selama pendakian lancar-lancar aja. Kita juga banyak istirahatnya ya, yang nggak fast naik cepat gitu. Kita banyak istirahatnya. Kalau ada gubuk dikit kita istirahat, kalau ada tempat duduk kita istirahat. Ya kayak menikmati perjalanan aja. Foto-foto dulu, terus udah gitu ngobrol-ngobrol dulu, minum-minum dulu kan, minum air putih justru karena haus. Ya masih seru lah awal-awal tuh, sampai kita nggak kerasa udah kayak ke pos 3 kalau nggak salah. Ya masih seru banget naik gunung. Menurut gua hal yang seru kayak nonton One Piece. Menuju pos 3, berjalan menuju pos 3 menemukan apa Ham? Di koresan gitu. Nyari posting. Tuh. Apa guys? Anjing, orang lagi, ya tanah anjing weh.
Ya jadi sekitar jam 3 kita nyampe pos 4 yang dimana itu pertama kalinya kita makan setelah lapar banget jujur, dan itu makan terenak yang pernah gua makan di alam. Anjing, gua capek, kaki pegel-pegel terus makan itu enak banget, nggak peduli itu bersih atau kotor, yang penting gua makan dulu. Makan terenak gak kita capek. Hah? Makan terenak tuh kita capek dulu. Ya lapar enak gitu lapar. Jadi di Gunung Pulau Sari itu ada 2 destinasi. Yang pertama tuh ke kawah sama ke puncak gunungnya yang jelas. Nah, jadi gua nggak mau menyia-nyiakan kesempatan gua karena udah di sana ya, gua pengen kedua-duanya. Jadi akhirnya jam 3 itu gua menujulah ke kawah dulu, baru nanti memutuskan untuk ke atas gunung. Jadi di kawah tuh beda jalur. Kalau ke gunung tuh ke sebelah sana ke kiri, kalau ke kawah tuh ke kanan. Jadi kalau misalnya kita mau ke kawah, otomatis kita harus pulang lagi ke pos 4 baru ke atas gunung. Jadi ada 2 destinasi wisata gitu. Jadi akhirnya kita milih ke 2 destinasi itu. Kawah dulu baru ke puncak. Nah, setelah dari kawah itu masih aman-aman aja. Kawahnya bau belerang tapi indah. Ya buat foto-foto masih oke lah. Di situ gue foto-foto walaupun udah nggak mood karena gue capek banget. Karena nggak bisa lama di kawah tuh bahaya banget buat pernapasan. Akhirnya kita cabut lagi ke pos 4. Setelah di pos 4 di situ yang tadinya kita cuman satu kelompok kita doang di pos 4 terus rame ada beberapa pendaki lain baru pulang dari puncak. Gue nanya-nanya lah berapa ke puncak, katanya 1,5 jam. Terus ada pendaki lagi yang turun, gue tanya, oh ya kita pendaki terakhir yang turun itu posisinya jam setengah 5, jam 4-an lah. Udah gitu ya udah kita naik, dan mereka pun baik ngasih tahu. Dan menurut informasi juga di puncak tuh udah nggak ada siapa-siapa ketika kita dari pos 4 mau naik ke puncak. Dan ternyata ketika udah jam setengah 5 tuh lewat dari jam 4 sebenarnya nggak boleh naik ke puncak. Kita bukannya memaksakan karena kita nggak tahu, pas di base camp nggak dikasih tahu kalau lebih dari jam 4 tuh nggak boleh naik ke puncak. Ya udah akhirnya kita memutuskan naik karena nggak dikasih tahu kalau jam 4 tuh boleh naik lagi ke atas gunung gitu. Jadi ya udah kita memutuskan untuk naik jam 4 walaupun nggak boleh. Bukannya kita maksa, karena kita nggak tahu, nggak ada yang ngasih tahu. Ya jadi akhirnya kita kelompok terakhir untuk naik itu ke sana. Pantesan si Padlan. Aku aing kisah bare diuk bin Jam 6 po aing di motor. 2004. 1004. Dan ternyata jalurnya guys, ini nggak sempat gue video ya karena anjing susah banget gue ngevideoin, udah gemeter duluan untuk ngeliat gitu dimana sendal gue licin. Terus gue sebenarnya pengen ngevideo cuman GoPro-nya udah lumayan habis. Gue mau ngeluarin kamera juga ribet banget karena sendal gue licin kan. Daripada kamera jatuh gue jatuh, mending gue menyelamatkan diri gue sendiri kan. Cuman jalannya memang beda banget dari yang TikTok kasih tahu. Yang di TikTok
konten-konten kreator buat video itu mungkin permukaannya doang ya, aslinya anjing curam banget. Ya udah gua tempuh akhirnya lah dengan peralatan gua dan terutama sendal gua yang licin. Itu kesalahan terbesar karena hujan juga gua pakai sendal begitu. Menurut gua bener kata Fiersa Bersari, semua gunung tuh punya tantangannya sendiri-sendiri. Jadi jangan remehkan, mau gunungnya tingginya cuman berapa kayak prepare guys. Ya harus prepare. Jadi akhirnya kita mendaki yang curam banget, untung ada webbing tali jadi kita bisa pegangan ke situ. Gue juga dibantu temen gue dan beberapa kali istirahat. Itu kita kan OTW jam 4:30-an, terus udah gitu jam 5:30 mulai gelap, terus hujan. Kita berdiskusi mau pulang atau mau lanjut, dan entah kenapa kita milih lanjut karena udah nanggung, bilangnya 1,5 jam. Jadi akhirnya kita lanjut lah, hujan-hujanan tuh. Gue udah mulai takut karena gelap. Kita untungnya bawa lampu, ya udah pakai lampu naik, dan benar jam 6 tuh kita udah ada di atas puncak gunung. Ya setelah ambil beberapa foto akhirnya kita memutuskan untuk turun karena udah akhirnya kita memutuskan untuk langsung turun. Nah karena sendal gua licin ini problemnya, turun tuh lebih susah dibanding naik karena gua harus ekstra 2 kali memakai kaki gua, kayak entah itu jongkok yang harusnya kalau sendalnya proper pakai sepatu tuh ya nggak harus jongkok gitu, yang dimana itu membuat gua pada sejam perjalanan nggak bisa jalan, gua kehilangan kaki gua. Nah ini gua kehilangan rasa kaki gua nggak bisa digerakin. Cuman gue fit banget, badan gue fit banget, tenaga gue masih banyak, cuman kaki gue nggak bisa digerakin. Gue frustasi kalau misalnya gue diem gue kedinginan, kalau misalnya gue gerak gue nggak bisa gerak, mau gimana lagi. Akhirnya gue kayak istirahat 5 menit, terus kalau misalnya udah ada tenaga dari kaki gue ya gue berusaha lagi buat jalan ya, terus begitu. Soalnya kalau diem ya gimana ya, kalau diem kedinginan. Akhirnya udah gitu kita pakai metode itu sampailah di pos 4 yang tempat kita makan. Akhirnya kita nelponin lah teman-teman kita di situ untuk minta bantuan. Akhirnya kita nelpon ke orang base camp, terus kata orang base campnya evakuasi mandiri aja, dan kita bingung evakuasi mandiri itu gimana. Katanya itu cedera kaki dan itu udah biasa kejadian sama pendaki-pendaki pemula. Akhirnya ya udah kita, karena baterai HP udah mau pada habis, ya udah kita ikutin aja evakuasi mandiri pakai metode yang 5 menit sekali istirahat, 30 menit atau berapa menit itu jalan. Dan teman-teman gue di situ sangat baik membantu gue untuk gue digendong. Jadi mereka tuh udah pada lapar untuk makan malam. Jadi ya udah gendong aja. Mereka ngegendong gue, kayak awalnya tuh Ilham yang ngegendong gue kayak 10 menit, kalau kaki gue udah kerasa gue jalan lagi. Tuh udah waduh sakit, gak ada istirahat, jalan lagi 10 menit. Sampai akhirnya Ilham capek, terus digantiin Jilan dengan metode itu. Sampai di pos 3 mereka semua lelah, terus istirahat sebentar. Manfaatin lah istirahatnya, terus udah gitu akhirnya kaki gue bisa digerakin lagi. Dan untuk di pos 3 tuh karena yang curam-curamnya udah kelewat, jalannya lumayan datar, akhirnya gue bisa kayak ngebut lah larinya. Dan kita turun lah, nggak kerasa itu kayak 2 terus ke pos 1 akhirnya turun. Dan akhirnya kita sampai lah ngelihat bangunan-bangunan warga yang udah dekat, terus udah gitu kita tenang banget. Akhirnya kita selamat. Pertama kali gue naik gunung, experience-nya kayak gitu, tapi ya untungnya gue selamat lah di situ ya. Ya gue merasa beruntung lah selamat naik gunung pertama. Dibilang kapok ya nggak kapok, justru seru sih berpetualang menurut gue dibanding di rumah aja. Gue bisa ngeliat hal-hal baru di alam gitu. Dan setelah ngeliat rumah warga akhirnya kita mau menuju ke camp. Nah cuman campnya itu mau ngelapor kan sama ngambil KTP, cuman campnya tuh udah tutup. Jadi karena kita capek males juga, jadi campnya di cafe gitu udah tutup. Ini ya udah kita cabut lah. Simpulannya kalau kalian pertama kali naik gunung, jangan sepelekan gunung apapun. Jangan kayak gua, di tas gua cuma ada Maison, di tas kita berlima cuma ada Maison, lampu, Aqua 1,5 liter 3, rokok, kamera, GoPro, udah. Ya kalau mau naik gunung apapun ya prepare. Setiap gunung mungkin punya tantangannya masing-masing. Kalian harus prepare lah yang mau naik gunung. Terus usahain naik gunung tuh sama temen yang kalian percaya ya. Gue sangat terima kasih sama teman-teman gue yang setia menemani gue ketika kaki gue mati rasa. Keempat temen itu Ilham, Jilan, terima kasih banyak. Abin, Iksan yang udah memandu gue, terima kasih banyak telah membantu gue ya. Kalau kalian mau naik gunung juga carilah temen yang bisa dipercaya. Pulang bareng, naik bareng, jangan sampai ada yang terkena musibah.